Baik, kita lanjutkan ya ngaji kita untuk kali ini pada surat Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum layaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Jadi di dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah dijelaskan tentang kehadiran Nabi Muhammad begitu ya, sampai di sholawatnya pun kan juga sudah sholawat untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad begitu. Jadi memang di Taurat dan Injil itu sudah dijelaskan tentang kehadiran Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak meyakini itu, berarti ya kemungkinan di ayat yang ini gitu ya, di bagian akhir ini disebutkan bahwa sesungguhnya sebagian mereka itu pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya begitu. Ya, aplikasinya untuk kita ya, kita yakin bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir dan tidak ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Beda dengan Nabi Isa nanti ya, yang turun untuk mengalahkan Dajjal. Statusnya nanti ketika Nabi Isa turun itu kan bukan sebagai Nabi terakhir, tetapi Nabi Isa itu tetap menjadi umatnya atau pemimpinnya Imam Mahdi gitu ya. Jadi tetap umatnya Nabi Muhammad gitu yang terakhir gitu. Oke, kita lanjutkan di ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Tuh, jadi Al-Quran ini pasti benar, jadi jangan sekali-kali kita ragu gitu ya. Termasuk juga ini perintah untuk Nabi Muhammad, tuh, untuk menguatkan Nabi Muhammad juga dikuatkan, Nabi Muhammad dikuatkan ya, apalagi untuk kita gitu ya. Pasti untuk kita ya harus lebih kuat lagi ya, karena kalau Nabi Muhammad kan sudah sangat dekat dengan Allah gitu. Kita lanjutkan di ayat 148 di surat Al-Baqarah. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ta'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kiblat ya. Kiblat itu arah kita sholat ya. Arah kita beribadah. Jadi setiap umat itu mempunyai kiblat. Kalau kita kiblatnya ya ke Ka'bah ya. Kiblatnya ke Ka'bah. Jadi semua umat Islam itu ketika sholat itu arah kiblatnya menuju ke satu titik, yaitu ke Ka'bah. Kita lanjutkan ayat 149. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya
itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuh, jadi perintah untuk menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram ya berarti ke arah kiblat, begitu ya. Ketika kita sholat ya ke arah kiblat, ke arah Masjidil Haram, atau di sana ada di Masjidil Haram itu ada Ka'bah gitu ya, ke arah Ka'bah. Kalau di dalam Masjidil Haram itu kan arahnya itu menuju ke Ka'bah. Jadi dari sekeliling Ka'bah gitu menghadapnya ke Ka'bah, itu arah kiblatnya gitu ya. Kita lanjutkan ayat 150. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah fawallu wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi diulang-ulang ya, untuk selalu menghadap ke arah kiblat, itu ke arah Masjidil Haram gitu. Agar selalu tetap kekeh gitu ya, jangan sampai tergoda untuk menghadap ke tempat lain gitu. Kita lanjutkan ayat 151. Wa ma arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Jadi memang Rasulullah Muhammad SAW itu telah diutus untuk ya membacakan ayat-ayat Allah gitu, menjadi peringatan dan seterusnya gitu, bahkan menyucikan gitu ya, jadi memberi pencerahan gitu. Itu harus kita yakini ya. Kita lanjutkan ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku gitu. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah juga akan ingat kepada kita gitu. Jadi ini mirip seperti hukum Newton ya, kayak aksi reaksi itu. Jadi ingat sama hukum Newton. Jadi kalau kita mengingat Allah, Allah pun juga akan mengingat kita gitu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Bahkan di dalam ayat yang lain gitu, jika kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, tapi kalau jika kita ingkar maka akan dikurangi gitu nikmatnya. Kita lanjutkan di ayat yang terakhir untuk halaman 23 ini, ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini sudah sangat jelas ya.
Jadi kalau ciri kita beriman ya berarti mohon pertolongannya itu kepada Allah gitu, bukan kepada selain Allah gitu. Dengan apa? Dengan sabar dan sholat gitu. Jadi pasrah gitu ya, sabar, sholat gitu, pasrah, karena Allah memang beserta orang-orang yang sabar gitu. Jadi jangan terburu-buru, karena kalau terburu-buru itu kan sifatnya setan gitu. Sabar, pasrah, berdoa semoga diberikan yang terbaik gitu ya. Cukup dulu untuk hari ini. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.